dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan. Dalam konteks pendidikan, pilar bermakna fondasi atau tiang penyangga utama yang menopang dan mengarahkan seluruh sistem agar berjalan efektif. Ibarat sebuah bangunan, pilar-pilar ini memastikan tujuan pendidikan untuk membentuk manusia utuh, cerdas, dan berkarakter dapat berdiri kokoh di segala situasi. Fondasi utama ini biasanya merujuk pada konsep 4 pilar pembelajaran yang dicetuskan oleh UNESCO. Yang pertama, learning to know. Belajar untuk memahami atau fokus pada penguasaan pengetahuan dan cara mencari informasi. Yang kedua, learning to do. Belajar untuk melakukan, mengaplikasikan pengetahuan ke dalam keterampilan praktis dan di dunia kerja. Yang ketiga, learning to be, yaitu belajar untuk menjadi diri sendiri, mengembangkan potensi, kemandirian dan kepribadian yang utuh. Yang keempat, learning to live together. Belajar untuk hidup bermasyarakat, menumbuhkan toleransi dan kerjasama dalam kedamaian. Di Indonesia, pilar ini diselenggarakan dengan pusat pendidikan atau keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara untuk memastikan pendidikan belajar holistik, seimbang antara pengetahuan kognitif, keterampilan, dan sikap mental. Yang kedua, saya akan menjelaskan secara ringkas dengan prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dengan ing ngarso sung tulodo ing madya mangun karso dan tuturi handayani. Trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah 3 semboyan yang menjadi pilar utama sistem pendidikan nasional. Ketiganya menegaskan peran pendidikan sebagai panutan, motivator, dan fasilitator bagi anak didik. Berikut adalah makna ringkas dari ketiga prinsip tersebut. Yang pertama, ingarso suntolodo, atau di depan memberi teladan. Pendidikan harus menjadi contoh yang baik bagi peserta didik melalui sikap, perilaku, dan tutur kata sehari-hari. Yang kedua, ingatya mangun karso, di tengah membangun semangat, pendidik harus mampu menciptakan suasana yang membangkitkan prakarsa, ide, serta semangat belajar anak didik tengah-tengah kesibukan mereka. Yang ketiga, tuturi handayani. Di belakang memberikan dorongan, pendidikan wajib memberikan dorongan moral, semangat, dan arahan agar peserta didik berani berjalan mandiri dan bertanggung jawab. Yang ketiga, menganalisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip tersebut dalam di era digital. Misalnya dalam pembelajaran daring, literatur digital, karakter peserta didik, dan peran guru. Penerapan prinsip pendidikan di era digital sangatlah relevan untuk mentransformasi pembelajaran agar lebih fleksibel dan kolaboratif. Namun penerapannya membawa tantangan multisektoral, mulai dari ketegasan jangan ke akses, degradasi moral, hingga perlunya adaptasi radikal dari tenaga pendidikan dalam mengelola kelas. Salah satu analisis ringkas relevansi dan tantangan dalam 4 aspek utamanya seperti 1. Pembelajaran daring. Relevansi membuka akses tanpa batas ke sumber belajar global dan memfasilitasi pembelajaran mandiri yang fleksibel di mana saja. Kedua, tantangan. Dengan kesenjangan infrastruktur, jaringan, dan kepemilikan perangkat di daerah termasuk wilayah luar Jawa menyebabkan materi tidak tersampaikan secara merata. Selain itu, interaksi sosial dan pemahaman emosional siswa kerap menurun dibandingkan kelas SMA. Yang kedua, literasi digital. Dengan relevansi menjadi modal dasar kemampuan memahami dan memilah informasi bagi peserta didik untuk tidak sekadar menjadi konsumen, melainkan kreator informasi yang kritis. Tantangan, masih banyak peserta didik dan pendidik yang terjebak pada kecakapan teknis, bisa menggunakan gawai dan digital survey dengan keamanan dari penipuan atau hoax. Yang ketiga, karakter peserta didik. Dengan relevansi, media digital dapat digunakan untuk mengemas pendidikan karakter secara kreatif dan interaktif, misalnya melalui simulasi berbasis nilai dan proyek kolaboratif online. Dengan tantangan, paparan informasi tanpa filter berisiko memicu kecanduan gawai, individualisme, dan penurunan empati. Siswa juga rentan terpapar perundungan siber atau cyberbullying atau perilaku plagiarisme akibat kemudahan akses. 4. Peran guru. Dengan relevansi, guru beralih fungsi dari satu-satunya sumber ilmu atau teaching center menjadi fasilitator, motivator, dan kurator pengetahuan. Dengan tantangannya, guru dituntut terus meningkatkan kompetensi pedagogik berbasis teknologi seperti bermanfaat LMS agar tidak tertinggal oleh siswanya. Beban kerja sering meningkatkan karena guru harus merancang konten digital yang menarik sekaligus memantau perkembangan karakter siswa secara daring. Terakhir, refleksi singkat tentang bagaimana pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Pilar pendidikan nasional baik yang berakar pada filosofi Ki Hajar Dewantara, keluarga, sekolah, masyarakat maupun pilar UNESCO menjadi fondasi esensial untuk mengatasi masalah seperti kesenjangan, kualitas, relevansi kelulusan, dan karakter. Refleksi
Deskripsi singkat bagaimana pilar-pilar tersebut menjawab tantangan pendidikan saat ini. Yang pertama, pilar sekolah, keluarga, dan masyarakat. Mengatasi masalah putus sekolah dan karakter moral dengan memastikan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab guru di sekolah, tapi juga sinergi aktif antara orang tua di rumah dan dukungan masyarakat sekitar. Kedua, pilar learning to know dan learning to do. Menjadi tantangan kurangnya keterampilan kerja, learn and match, peserta didik tidak sekadar menghafal teori tetapi didorong untuk aktif berpikir, kritis memecahkan masalah, dan terampil mengaplikasikan dalam dunia nyata. Terakhir, pilar learning to be dan learning to live. Together menjawab persoalan krisis moral dan intoleransi. Pilar ini membentuk karakter peserta didik agar memiliki jati diri yang kuat, serta mampu hidup harmonis, menghargai keberagaman, dan bergotong royong. Sekian penjelasan dari saya. Maaf jika ada salah kata dan penyampaian kurang sempurna. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.